Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mendengarkan dan mengevaluasi proposal dari Kota 106. Untuk waktunya 20 menit ya presentasinya. 20 sampai 30 menit kalau jangan terlalu lama, terlalu lama dari itu. Lalu nanti diikuti tanya jawab. Itu saja, silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok KOTA 106 dengan judul topik proposal yaitu pengembangan aplikasi sistem manajemen pembelajaran guna mendukung akreditasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah berbasis web. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Viko Triansyah Nasril dengan rekan saya Hafizun Al-Hibrizi dan Bramantian Darut Aja Bagus Santoso. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir yang telah kami buat. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Karena kami membuat LMS, di sini ada penjelasan terkait LMS. Menurut Mustafa, Learning Management System merupakan platform yang dapat membantu penyelenggaraan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik melalui penerapan LMS. Kami bermitra dengan PT Padepokan 79 yang hadir untuk membantu kebutuhan sekolah dalam pengembangan LMS guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas serta kebutuhan untuk mendukung akreditasi sekolah. Menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2024, akreditasi berfungsi untuk memastikan terlindunginya hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Selanjutnya, instrumen akreditasi terdiri dari 4 komponen. Nah, tidak semua komponen akreditasi dapat diterapkan pada aplikasi LMS. Maka dari itu diperlukan analisis terhadap butir-butir kinerja pada ketiga jenjang pendidikan karena kita akan membuat produk yang mana dapat diterapkan pada 3 jenjang pendidikan formal. SD, SMP, hingga SMA. Kemudian berdasarkan hasil instrumen akreditasi yang dilampirkan oleh Kemendikbudristek terdapat 36 butir dan 7 diantaranya dapat diterapkan pada LMS. 4 butir instrumen saling berkesinambungan yaitu terkait pembelajaran berupa penilaian, penugasan, serta kesesuaian dengan RPP. Yaitu butirnya adalah siswa menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, guru menyusun perencanaan pembelajaran dan guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran. Hal ini semuanya berkaitan dengan pembelajaran, penugasan, dan penilaian. Kemudian, instrumen selanjutnya yaitu siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, aspek ini telah berdasarkan indikator dan butir yang meliputi nilai rata-rata ujian dan nilai rata-rata raport selama 3 tahun terakhir. Untuk memudahkan pemantauan perkembangan capaian butir tersebut, dibutuhkan dashboard yang dapat menampilkan data nilai berupa grafik visual. Selanjutnya ada butir program remedial, pengayaan yang mana program remedial adalah suatu bentuk pembelajaran tambahan yang bersifat khusus yang bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensinya. Dirujuk dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian selanjutnya ada instrumen akreditasi kemudian instrumen-instrumen tersebut adalah salah satu bentuk yang dapat diimplementasikan pada LMS. Kemudian ada satu butir lagi yaitu instrumen yang mendukung pengelolaan pembelajaran ini atau penggunaan LMS ini adalah salah satu butir instrumen yang memenuhi pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk mencapai 4 instrumen yang awal yang terkait dengan penilaian, penugasan, diperlukan fitur aplikasi yang mampu mengelola penugasan yang memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan tenggat waktu yang jelas, mencatat ketepatan waktu pengumpulan tugas, mengukur tingkat keberhasilan siswa, kemudian memberikan penilaian sesuai dengan indikator RPP kompetensi dasar yang telah dibuat oleh guru. Selanjutnya adalah pemenuhan instrumen siswa menunjukkan peningkatan prestasi. Memerlukan pengolahan data yang mencakup nilai ujian dan nilai tugas, aplikasi perlu menghitung rata-rata nilai dan ujian rapor siswa selama periode tersebut. Dan ditampilkan dalam bentuk dashboard berupa grafik visual. Kemudian pencapaian instrumen guru melaksanakan program remedial atau pengayaan terjadi ketika siswa belum mencapai nilai minimal yang telah ditentukan. Nah, diperlukan fitur yang dapat mengelola penilaian tugas dan yang dapat memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai minimal.
Kemudian selanjutnya adalah untuk mencapai instrumen sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Meskipun instrumen ini tidak terkait langsung dengan fitur tertentu dalam LMS, pengguna LMS sendiri dapat memenuhi indikator instrumen tersebut. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengembangkan aplikasi LMS untuk mendukung pemenuhan indikator instrumen akreditasi pada sekolah dasar dan menengah. Kemudian aplikasi ini dirancang guna membantu pengelolaan tugas, penilaian, dan materi pembelajaran, sekaligus memfasilitasi guru dalam menyusun serta mengelola RPP. Selain itu, aplikasi memungkinkan pemantauan perkembangan prestasi siswa melalui visualisasi data, mendukung pelaksanaan program remedial, serta pengayaan bagi siswa yang memerlukan. Dengan demikian, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembelajaran di sekolah, sekaligus memenuhi standar akreditasi yang relevan. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama, pengelolaan penugasan yang memungkinkan guru dapat memberikan tugas dengan tenggat waktu yang jelas, lalu dapat mencatat ketetapan waktu pengumpulan tugas oleh siswa, serta mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas. Penilaian akan dilakukan indikator yang tercantum dalam RPP dan memfasilitasi guru dalam memberikan materi pembelajaran berupa berkas, modul, atau tautan sumber pembelajaran. Yang kedua, data yang dikelola itu merupakan data nilai tugas dan ujian siswa selama 3 tahun terakhir dan menghitung rata-rata nilai untuk memantau perkembangan siswa. Hasil data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan dapat diakses pada dashboard untuk memudahkan memantau perkembangan hasil belajar siswa. Ketiga, aplikasi mendukung pelaksanaan program remedial dan pengayaan bagi siswa yang belum mencapai nilai minimal yang telah ditentukan. Fitur ini memungkinkan guru untuk mengelola penilaian tugas atau kuis, menjadwalkan remedial, serta menghubungkan hasil remedial dengan nilai tugas awal, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kompetensi siswa. Batasan. Yang pertama, setiap instrumen sebelumnya itu memiliki indikator pembuktian kinerja dan aspek yang ditelah itu dokumen dan hanya berfokus pada pembelajaran akademik saja. Kedua, proses mengukur tingkat keberhasilan penilaian tugas dengan RPP diatur berupa kompetensi dasar dan membuatnya oleh guru berdasarkan nilai pada tugas yang diberikan. 3. Daftar nilai dan ujian diambil dari setiap nilai yang ada pada mata pelajaran kelas tersebut. Keempat, ketetapan waktu pengumpulan hanya diberikan penanda yang berbeda secara otomatis oleh sistem antara siswa yang mengumpulkan tepat waktu dengan yang tidak. Kelima, pengelolaan visualisasi yang ditampilkan adalah rata-rata nilai ujian mata pelajaran dan rata-rata nilai raport pada setiap angkatan. Keenam, siswa yang dapat mengikuti remedial hanya yang belum mencapai nilai yang telah ditentukan. Sistem penilaian remedial ditentukan oleh guru baik berupa nilai tertinggi maupun rata-rata setelah remedial. Ketujuh, pemenuhan instrumen sarana prasarana yang tersedia di sekolah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran, tidak berupa fitur spesifik melainkan LMS itu sendiri. Selanjutnya untuk produk sejenis yang kita temukan di sini, karena LMS yang kita buat merupakan LMS untuk sekolah, jadi sejauh ini produk sejenisnya tidak menemukan terkait dengan akreditasi. Sedangkan yang kita temukan untuk terkait akreditasi tersendiri itu adanya untuk sistem perguruan tinggi. Jadi kita menggunakan produk sejenis yang dari SMP dan juga pada satu lagi dari SMA. Selanjutnya dasar teori. LMS adalah perangkat lunak wadah berbasis perangkat lunak membantu otomisasi proses administrasi serta mengelola penyebaran bahan ajar, materi pelajaran, media pembelajaran, soal ujian, kuis, kumpulan nilai, pengelolaan RPP, ruang diskusi. Sistem manajemen pembelajaran memungkinkan guru menyampaikan pelajaran kepada banyak siswa dalam berbagai format. Akreditasi sendiri berfungsi untuk memastikan terlindunginya hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan. Adapun butir akreditasi yang diterapkan pada LMS yang kita buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada instrumen akreditasi siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas sekolah atau madrasah. Di sini kita tidak mengcover seluruhan, jadi kita mengcover untuk yang A. Jadi perilaku tangguh ditelaah dari pengerjaan tugas yang tepat waktu. Kemudian untuk instrumen akreditasi kedua, proses pembelajaran berlangsung secara aktif
dengan melibatkan seluruh siswa, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran satuan pendidikan. Di sini juga kita tidak mengcover keseluruhan, misal yang kita cover di sini tugas-tugas yang bervariasi dan menantang, media pembelajaran yang bervariasi, juga instruksi untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK dengan cara yang sesuai. Di sini kita memanfaatkan TIK di sini kita menggunakan LMS sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk berbagai media pembelajaran, misal PPT atau artikel, video. Selanjutnya, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan LMS yang dapat mendukung PPT, juga upload video, gambar, serta sumber pembelajaran dari luar dapat mendukung. Selanjutnya, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Dari yang tadi, jadi siswa dipantau daftar nilai ujian, rata-rata nilai ujian dalam rangka waktu 3 tahun terakhir, juga nilai rapot dalam waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya program remedial atau pengayaan. Di sini penyusunan remedial, LMS mengcover dari misal penilaian siswa nilainya di bawah KKM threshold yang diberikan oleh guru akan langsung masuk ke daftar remedial, yang kemudian remedial tersebut dapat direncanakan oleh guru pada tanggal tertentu. Selanjutnya, sarana prasarana yang tersedia di madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Di sini penggunaan LMS sebagai sarana prasarana secara tidak langsung mendukung hal tersebut. Selanjutnya ada penilaian akademik, merupakan proses evaluasi yang digunakan mengukur pencapaian siswa dari tugas harian, kuis, UTS, juga UAS. Di sini kita menggunakan rumus nilai akhir di mana N mulai dari 1, di mana nilai dikali sama dengan bobot. Kemudian analisis data nilai mencakup perhitungan rata-rata nilai untuk kelompok siswa, misal per kelas, angkatan, dan kelompok lainnya. Nilai rata-rata digunakan dengan di mana M dimulai dari J sama dengan 1 untuk nilai A. Nilai akhir J dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Kemudian incremental model menurut Pressman, incremental model adalah salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen proses linear dan proses paralel, di mana perangkat lunak dikembangkan dan disampaikan secara bertahap dalam bentuk increment. Selanjutnya kita menggunakan Node.js sebagai backend, React.js sebagai frontend, dan juga Postgres sebagai database-nya. Selanjutnya metodologi. Selanjutnya, untuk metodologi kami menggunakan incremental model. Kenapa menggunakan incremental model? Karena sesuai namanya sendiri, increment, jadi increment sebelumnya dapat diperbaiki atau ditambah pada increment selanjutnya. Untuk prosesnya sendiri ada identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan aplikasi, dan juga pembuatan laporan akhir. Pertama, identifikasi masalah. Pada tahap awal ini dilakukan diskusi dengan mitra, yaitu PT Padepokan 79. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk merumuskan masalah serta solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari diskusi ini digunakan untuk menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta ruang lingkup pengembangan. Proses ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan mitra. Yang kedua, studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap teori, konsep, dan teknologi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Pengkajian ini bertujuan untuk dapat mendapatkan wawasan serta referensi sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi. Untuk tahap pengembangan aplikasinya sendiri, ini untuk increment pertama ini fokus pada fitur pengelolaan materi dan juga RPP, di mana ada 4 tahapan, yaitu analisis, desain, implementasi, dan testing. Analisis kebutuhan untuk modul materi dan RPP, lalu desain kebutuhan data serta interaksi modul materi dan RPP, lalu implementasi desain ke dalam kode, dan juga melakukan testing. Untuk
increment kedua ini fokus ke fitur pengelolaan tugas dan juga kuis. Sama seperti sebelumnya, terdapat 4 tahapan: analisis, desain, implementasi, dan testing. Analisis menganalisis kebutuhan untuk fitur pengelolaan tugas dan kuis ini, lalu desain UI UX, kebutuhan data dan interaksi modul tugas dan kuis. Implementasi, desain ke dalam kode untuk modul tugas dan kuis, dan juga testing untuk hasil implementasi tersebut. Dan yang terakhir untuk increment ketiga, fokus ke pembuatan dashboard atau visualisasi grafik nilai. Pertama, menganalisis kebutuhan modul dashboardnya, lalu mendesain kebutuhan data nilai apa saja, dan implementasi untuk modul dashboardnya, lalu testing. Untuk data pengembangannya sendiri yaitu data materi, tugas, pengumpulan tugas, kuis, RPP, dan data nilai. Berikut untuk rancangan jadwal pengembangan aplikasinya, dimulai dari Januari hingga ke Juni, di mana Januari itu fokus identifikasi masalah dan juga studi literatur, dikarenakan pembuatan LMS-nya ini dibuat dari nol, jadi memerlukan analisis yang cukup lumayan lama. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin selanjutnya akan ke sesi tanya jawab pada para dosen, dipersilakan. Dari saya dulu ya, Pak. Untuk presentasi kemarin juga ya, jadi tolong tidak teks banget dan juga baca ya, itu sangat, itu buat apa gitu, jadi harus ada poin-poinnya, dan berarti kan belum siap ya untuk ininya karena udah hafal gitu, jadi tolong nanti di seminar proposal jangan seperti itu. Terus kita masuk ke yang ini dulu. Jadi ini tuh membuat LMS untuk yang berbasis ada akreditasinya ya, membantu pihak akreditasi biar mudah mendapatkan data gitu ya. Soalnya sekarang kan susah seperti itu sih. Kalau dilihat dari latar belakang bab 1 sudah oke ya, maksudnya sudah baik, ada saling mendukung gitu si paragrafnya. Tapi mungkin apa ya, rada kurang to the point sih sebenarnya, apalagi yang di akhir, jadi bingung jadi apa yang mau dibuat itu gitu, jadi belum apa, kurang jelas aja sih yang di bagian akhirnya, tapi kalau pas awal sudah oke. Nah terus ini kan akreditasinya hanya apa ya, butir-butir akreditasinya hanya berapa tadi? 7 butir yang di ini. Oke. Apa saja tadi tuh? Pengerjaan tugas selalu tepat waktu, ya. Ini kebayang nggak misalnya, ini aja satu ya, contohin. Ada pengerjaan tugas selalu tepat waktu. Tugas di setiap mata pelajaran ada berapa? Misalnya satu mata pelajaran itu ada 10 ya. Terus cara agar dia itu ternyata selalu tepat waktu itu bagaimana sih? Coba. Sebetulnya LMS ini tuh bukan meminta untuk si siswa tuh tepat waktu, tetapi mendata siapa saja yang tepat waktu. Oke, mendatanya seperti apa? Nanti di data misalnya ada 10 orang yang terlambat gitu kan, di tugas 1, tugas 2 itu kan pasti banyak banget. Nanti mengolah datanya gimana? Dan
dan menyimpulkannya gitu bahwa ternyata ya ada kesimpulannya misalnya. Mungkin secara memang tidak si pengumpulan keseluruhannya itu memang tidak buat jadi dokumen, tetapi memang hanya menampilkan informasi pada sebuah tugas kalau sekian siswa itu ada yang tepat waktu dan sekian siswa itu ada yang terlambat. Jadi memang tidak langsung menjadikan ini tuh dokumen jadi kalau sejumlah tugas berapa kali terlambat gitu. Kalau gitu kurang membantu. Soalnya apa ya? Berarti orang akreditasinya harus terus-terusan buka satu tugas kalau gitu. Nah ini jadi kan si guru ini tuh memang tidak maksudnya tidak mencakup memang sepenuhnya selesai, tapi membantu guru mendata di awal. Jadi si guru tuh langsung mendapatkan data informasi bahwa tugas sekian tuh gimana siswa ini tuh ada yang terlambat dan yang tidak. Dan guru tetap mencatat manual, tetapi dibantu dengan LMS menampilkan informasinya di setiap tugasnya gitu. Karena tujuannya untuk mendukung saja, tidak langsung jadi bisa diselesaikan menjadi sebuah satu jadi butir. Tidak bisa memberitahu secara kesimpulan kenapa? Gitu. Ya karena fokusan tujuan dari tugasan ini tuh memang untuk penilaian tadi, dan penilaian tadi tuh nanti diambil untuk dashboard visual. Nah ini tuh karena ada empat instrumen yang saling berkaitan dalam satu fitur seperti penilaian penugasan, jadi bisa disatukan untuk mendukung saja. Jadi memang tidak secara tidak secara hasil, tapi hasilnya itu hanya satu instrumen sebetulnya. Hasilnya satu instrumen. Hasil dari memang fitur yang memang bisa menampilkan, melihatkan instrumen hasil jadinya di visual dashboard tadi. Oke, tadi kan ngobrolin dashboard grafik visual. Visual. Tuh kayak gimana sih? Udah kebayang belum yang keluar apa? Grafik peningkatannya Ibu dari rata-rata nilai selama 3 tahun terakhir. Rata-rata nilai saja. Rata-rata nilai ujian dan nilai raport. Rata-rata nilai ujian Pada angkatan apa? Ujian baik ujian UTS dan UAS. Rata-ratanya saja. Ya, rata-ratanya dari setiap angkatan Per mata mata pelajaran. Mana indikator untuk akreditasi yang sesuai dengan itu? Jadi hanya ini saja berarti dashboard visualnya? Ya, yang menampilkan, soalnya yang berdasarkan yang perlu divisualkan itu hanya satu. Yang perlu divisualisasikan hanya satu ini saja? Kenapa yang lain tidak? Yang tadi kan tepat waktu sebenarnya bisa juga. Ada presentasinya misalnya? Besar. Mungkin itu menjadi batasan kami juga biar tidak terlalu besar, karena kan dibuat dari nol juga mungkin. Oke. Terus nanti oke. Terus tadi ada yang ini ya, penilaian sesuai indikator RPP. Gimana ceritanya? Jadi kan si guru itu punya RPP, ada standar kompetensi juga indikator kelulusannya itu dari setiap standar itu. Jadi setiap pertemuan kemungkinan akan dibuatkan tugas, di mana setiap tugas ataupun butir-butir tugas di dalam itu kan ada persoalannya itu dikaitkan dengan butir-butir pemenuhan RPP tadi. Jadi misal soal 1 terkait dengan butir A pada RPP. Jadi kalau misal di butir A ada 3 soal nomor 1, 2, 3 dan dia cuma memenuhi 2, berarti cuma 66% memenuhi untuk yang kompetensi A. Jadi terkait secara dengan RPP. Oke. Tahu nggak kalau tugas guru itu banyak banget kan? Berarti ini nambah pekerjaan guru. Ya. Benar nggak sih? Harus nginputin
RPP-nya kan berarti. Nah, gimana biar tidak memberatkan guru? Ya kan RPP-nya harus diinputkan mungkin biar gampang atau gimana? Kalian tahu RPP nggak bentuknya kayak gimana? Nah, RPP itu tuh memang bukan dibuat di aplikasinya, jadi emang RPP jadi, tapi disimpan di aplikasinya sebagai acuan. acuan saja. Acuan enggak jadi acuan. Nah terus kan ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu tuh bisa diinputkan untuk bobot dari si nilai itu. Jadi nanti langsung terhubung kalau misalkan nilai siswanya udah mencapai. Bentar. Jadi si indikator itu lihatnya berupa PDF gitu. Ya jadi PDF mah itu untuk disimpan sebagai acuan, tetapi kompetensi itu kan Inputannya apa? inputannya kompetensi dasar kompetensi dasar untuk mencapai nilai tersebut. Inputannya apa? Inputannya. Satu-satu atau Excel atau apa? Pernah lihat RPP nggak? RPP itu sebanyak apa? Secara keseluruhan emang banyak ke Enggak, satu mata kuliah RPP berapa banyak? untuk satu pertemuan. Ya kan RPP. Kalau Kalau 14 kali pertemuan berapa RPP? 14 RPP Kalau ini berapa? per tugas. Kalau SMP SMA berapa kali sih? Satu sebelum ETS, satu sampai setelah EAS, berapa kali pertemuan Berapa dia? kali pertemuan tahu nggak? Belum informasi. Tahu. Kalau di sana, kalau pengalaman kalian aja, waktu SMP atau SMA, Itu berapa? Masih ingat nggak matematika berapa? matematika berapa kali seminggu? Lebih dari sekali pasti kan? Kalau di sini matematika diskrit 14 seminggu sekali doang kan? Berarti istilahnya pasti banyak lah ya. Nggak mungkin satu-satu. Jadi maksud Bu Bulan itu inputannya bentuknya Excel, berarti nanti kalian ada fungsi import, baca, format, RPP, bla bla bla. Nah, gitu maksudnya. Bisa nggak sih datanya jadi PDF di ekstrak gitu? Dapat indikatornya aja misalnya gitu. Soalnya kan pasti capek. Apalagi ini pertemuan, terus misalnya setiap mau membuat sesuatu ujian apa gitu ya, kuis apa, ya harus diinput satu-satu, itu pasti capek. Udah bikin soalnya juga udah capek. Nanti kan ada penilaian itu ya. Tadi teh apa? Kalau ujiannya di LMS juga atau gimana? bisa. Berarti dikembangkan apa untuk ujian? Iya. Biar tidak mencontek gimana? Dipikirkan nggak? Oh, itu ada. Kalau untuk sekarang cuman algoritma buat ngerandomize soal. Oh gitu. Soalnya kan ini nanti pakai apa gitu? Kan di sekolah berarti pakai HP gitu. Website. Pakai HP ya, berarti bisa contek dong. Nah itu perlu dipikirkan juga, sangat complicated sebenarnya sekolah itu. Atau mungkin hanya mengumpulkan saja nilainya gitu, itu lebih enak gitu. Mengumpulkan nilai, jadi penilaiannya di luar tapi guru Enggak, menginputkan. apa ujiannya di luar gitu. Iya, Jadi ujiannya kan di luar. ngikutin nilai aja gitu, misalnya. Itu juga bisa. Ya terserah sih, ini tergantung apa gimana dengan mitra ya sebenarnya. Tapi memang harus perlu dipikirkan banyak hal gitu, terutama bukan kita apa ya, fokus utamanya memang ingin membantu tim akreditasi, tapi lihat juga gurunya gimana gitu yang akan mengerjakannya, ya menjadi user utamanya, gurunya gimana, siswanya gimana, akan ada masalah enggak gitu. SWOT analisisnya bisa dicoba. Seperti itu sih. Itu saja dulu, Mbak. Oke, ini satu-satunya kelompok yang saya tulis
menarik di proposalnya, masih ingat? Menarik kira-kira karena apa? Ini menarik bisa beres atau enggak ya? Tapi setelah ada ini perbaikan lumayan lah, mungkin beres. Tapi akan saya bantu ya. Pertama judulnya nih. Judul kalian itu ini ya sekali lagi nih untuk yang lain juga ya. Bedakan pengembangan sama bukan pengembangan. Kalau pengembangan berarti kan sudah ada aplikasi sebelumnya yang sudah dibuat. Ini kan membuat baru ya. Langsung aja aplikasi. Lalu guna mendukung akreditasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah itu lebih ke outcome. Itu nggak usah dimasukin ke judul. Fokus aja. Misalnya ini kita ini maunya bikin LMS atau fokus ke pembelajarannya aja. LMS itu kan besar, nggak hanya pembelajaran, nentuin course, ada banyak. Kalau LMS kan ada nentuin kelas, assign guru. LMS secara utuh itu belum terlihat di dasar teori kalian tuh kayak gimana. Jadi pengen tahu saya mau ngambil yang mana, atau ini emang fokus ke pembelajarannya. Ya udah, ini saya lihatnya itu LMS itu kan ekspektasinya Moodle ya. Tapi saya lihatnya ini mah kayak Google Classroom setelah lihat fitur-fitur kalian. Fokusnya seperti Google Classroom. Oke, jadi ini pastikan dulu ininya. Yang kedua, kenapa menarik untuk akreditasi itu untuk bikin website. Terus tujuannya akreditasi itu nggak masuk akal untuk diselesaikan dalam 3-4 bulan. Itu yang pertama ya, kenapa saya tulis di tulisan. Yang kedua, sebenarnya kita bisa ini tadi skopnya kita perkecil aja. Tadi udah lihat ya, kalau tadi waktu proposal awal tuh tentang akreditasi cuman definisi, sekarang udah lengkap indikator apa saja yang mau di ini. Sebenarnya ini secara ini tipe TA yang nggak banyak pakai algoritma, nggak banyak pakai apa, tapi berat di bisnis proses. Bisnis prosesnya pasti kompleks ini. Nanti kalau kalian nanti ekspektasinya sama aja saya copy paste sama Google Classroom, nggak sesuai sama cita-cita judul dari TA kalian. Tapi kalau benar ngikutin instrumen akreditasi, nah itu bagus. Itu adalah TA kompleks kalian. Nah sekarang tinggal ini bisa nggak atau ini bisa nggak selesai 4 bulan atau ini, jadi didetailkan lagi dari instrumen itu, didetailkan lagi. Ini kira-kira seperti apa sih nanti waktu pengerjaannya. Ini terus lihat saya incrementnya cuma 2, 3 ya? 3 sekarang. Saya langsung aja ya. Pertama dari judulnya diperbaiki. Entah judul itu nanti setelah kalian mempelajari dengan dengan baik tentang instrumen akreditasi itu. Jadi bisa jadi langsung aja judulnya ke produk kayak kelompok kalian, teman kalian Triatur itu ya. Jadi langsung aja ke produk LMS siapa misalnya apa gitu ya. Jadi udah berbentuk produk, tapi di sananya outcome-nya LMS kami itu bukan LMS biasa, tapi LMS yang sudah mengikuti akreditasi. Tapi akreditasinya ini catatannya akreditasi ideal ya, karena akreditasinya masuk ke sistem pembelajaran. Kan biasanya itu akreditasi itu pembelajarannya udah selesai, baru kita melakukan catatan-catatan gitu. Tapi ini mah berarti ini udah dari awal didesain. Berarti nanti kalau kamu produk, nanti ada profil sekolahnya itu yang seperti apa sih? Bukan profil sekolah yang misalnya sekolah yang emang niatnya untuk akreditasi itu menggugurkan kewajiban aja. Jadi ya udah, saya mah udah ada prosesnya udah jalan, tinggal catat. Ini berarti profil sekolahnya benar-benar sekolah yang
emang punya cita-cita atau setiap tahunnya punya target dia mau akreditasinya lebih baik lagi gitu. Nah itu harus di step dari awal, entah di rumusan masalah atau di tujuan atau apa. Jadi yang menggunakan sesuai gitu. Jadi nanti nggak, misalnya ada penguji lain nanti nggak buyar. Misalkan masing-masing orang punya ekspektasi tentang akreditasi sendiri kan. Tapi kalau kalian udah bikin ini tuh produk supaya pembelajarannya itu sesuai dengan akreditasi nasional tahun 2024 itu misalnya. Oke. Itu aja pertama cita-citanya dulu, produknya apa, lalu target pasarnya apa difixkan terlebih dahulu. Baru masuk ke detail. Ini sebenarnya kalau LMS biasa sudah banyak ya, sudah banyak kuis dan kawan-kawan. Yang susah itu gimana LMS-nya itu ngikutin sama aturan-aturan instrumen akreditasi. Contoh tadi kasusnya nomor 1, ini kan yang kualitatif, ini kayaknya sulit untuk dimasukin ke akreditasi. Misalnya nomor 1 itu jadi batasan. Total 7 ya? Kayak nomor 1 bisa jadi batasan. Kecuali mungkin yang pengerjaan tugas tepat waktu, itu bisa. Kan ada setiap, berarti nanti untuk 1.A fitur apa yang LMS saya bisa dievaluasi. Pekerjaan selalu tepat waktu, oh ya ada histori mengumpulkan. Waktu mengumpulkan dengan waktu deadline sesuai nggak? Saya kalau lebih kecil berarti dia tepat waktu, lebih besar dia tidak tepat waktu. Ini kan apakah ada perbedaan SD, SMP, SMA? Kalau SD nggak apa-apa, nggak tepat waktu, tapi masih bisa upload. SMP nggak apa-apa, nggak tepat waktu, nilai dikurangi, enggak ya? Ya misalnya nilai dikurangi sesuai jam waktu pengumpulan. Kalau SMA ini harusnya lebih disiplin. Kalau nggak dikumpulin ya 0 misalnya langsung di-cut. Nah itu masuk ke LMS, fitur LMS kalian, nanti kalian detailkan. Nah itu yang menarik di sana. Terus nomor 2 cari yang bisa diukur kuantitatif. Ini metode pembelajaran mendorong siswa aktif. Ini gimana caranya nggak tahu. Tugas-tugas bervariasi dan menantang. Ini juga nggak tahu kan ya. Media pembelajaran bervariasi kita nggak tahu. Tapi gimana caranya bisa mengakomodasi ini dari LMS kalian. Kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Kalau misalnya bisa, bisa. Nah, ini yang lumayan ambisius ini terkait RPP ini. RPP langsung masuk ke nanti. Nah, ini coba aja. Ini saya lihat berat ya, tapi coba lagi. Nanti kalian coba wawancaranya jangan ke 79 aja, tapi ke guru atau ke kepala sekolah yang menggunakan atau yang akan menjadi target pasar. Tadi nih cita-cita kita tuh ini include di pembelajaran, bukan administrasi saja gitu. Jadi carinya emang sekalian calon klien gitu misalnya. Oke, paling yang hot itu di mana sih tadi? High order thinking. Nomor 2 2 poin.
pas presentasi ada, tapi di sini nih gimana? Oh, jadi bahasa Indonesia. Oke. Jadi kan misalnya nanti kalian bikin di aplikasi kalian ada fitur bank soal misalnya. Bank soal itu punya beberapa kategori. Ada yang low order, ada yang high order thinking misalnya. Tugas-tugas bervariasi dan menantang, ini sebenarnya tugas-tugasnya seperti apa sih? Berarti kalian sebenarnya yang kurang di proposal kalian itu adalah domain masalah. Kayak tugas itu apa sih? Tipe soal itu apa sih? Yang katanya hard order thinking itu apa sih? Ada PBL juga kan? PBL itu apa sih? Nah jadi nanti itu di kalian ini ya increment ya. Tapi kita kan libur nih dari Desember sampai Februari ya. Kalau kalian waterfall, kalian bisa ada waktu, atau RUP ada waktu untuk benar-benar paham tentang problem masalah. Tapi karena increment berarti kamu awal dari ngampus udah langsung coding kan ya? Nah berarti PR-nya manfaatkan waktu dari Desember ke Februari ini untuk mendapatkan domain-domain masalah yang diperlukan supaya nanti hasil akhirnya itu sesuai sama instrumen akreditasi yang diinginkan. Sama juga tahu, oh kayaknya yang tadi yang RPP ya, kayaknya RPP ini sulit kalau langsung masuk sekarang gitu. Mungkin nanti di produk selanjutnya bisa gitu. Gitu jadi, tapi itu setelah justifikasinya, setelah tahu domain masalahnya. Kita ngasih tahu kayak gitu karena kita dosen membuat RPP juga gitu, males gitu. RPP ini ya, RPS dan RPP. Dan sulit secara ideal, biasanya kita ya tadi sudah selesai baru, oh iya kurangnya apa. Tapi kalau kalian kan cita-citanya dari awal sudah dimasukkan ke LMS kita. Jadi nanti tuh kebayangnya guru-guru itu susah di awal, tapi selama pembelajaran atau beberapa tahun selanjutnya itu bakal tenang, nggak akan dipikirin yang macam-macam lagi. Enak di akhir gitu. Tapi awalnya berat. Nah itu biasanya sekolah-sekolah yang sekolah swasta mahal biasanya yang punya modal untuk mikir dulu di awal. Tapi misalnya kalau nggak ada modal ya gitu aja jadi administratif. Jadi kalian harus tahu juga tentang, karena biasanya yang mengagungkan akreditasi ya swasta karena untuk menarik siswa. Kenapa coba swasta akreditasinya biasanya nggak terlalu bagus? Sederhana aja, kalian di sini di Polban cuma 2 kelas, di swasta bisa 10 kelas informatika. Dosennya berapa? Pasti dosennya lebih kecil daripada jumlah mahasiswa. Ini dosennya ada 17 aja yang baru plus yang senior 40 mungkin. Ini satu kelas berapa? Cuma 30 misalnya. Gitu. Ya makanya itu dia melakukan optimasi kan dengan adanya aplikasi kalian, dia bisa selain optimasi dia punya standar yang sama untuk tiap dosen atau tiap guru. Misalnya kalau mau 10 kelas ya nggak apa-apa, 20 kelas juga nggak apa-apa. Itu sih, ini saya PR-nya dari proposalnya masih kurang di domain masalah sama terutama judul ya, tapi ada progres lah dibandingkan proposal awal yang dikumpulkan sebelumnya, dan kemungkinan bisa selesai kalau skopnya kalian benar-benar pahami dan mendalamilah dengan detail, terutama ini dari Desember ke Februari
kalian PR-nya harus ini banyak tanya. Itu aja sih dari saya. Tambahan satu lagi saya untuk yang increment ya. Ini kalau menurut saya sih lebih baik kalian kan ada berapa 7 ya? Apa? 7 butir ya? Jadi buat incrementnya per butir aja. Ketika ada butir yang tidak bisa implementasi ya udah stop di sana gitu. Ngerti nggak? Itu lebih enak dibandingkan harus kebayangnya takutnya semuanya butir-butirnya pada nggak jalan gitu, nggak beres gitu. Tapi kalau misalnya incrementnya per butir itu lebih enak kalau menurut ibu. Di groupingnya ini kan 3 increment ya. Coba setelah ini topik increment 1 itu mau mengembangkan yang bagian mana sih, membangun yang mana untuk menyelesaikan butir yang mana gitu. Itu lebih enak dibandingkan ini nggak jelas soalnya mau yang mana gitu ya. Atau sebenarnya sudah Yang ini tuh sudah Bu, di sebelumnya udah di itu butir-butir. Kan kayak butir nomor 1, 2, 3, 4 itu fokus ke yang kayak Penilaian, penugasan, MPP seperti itu. Itu udah di. Nah, tolong ditulis kalau gitu. Ya, oke, sip. Ini aja ini topik apa increment 1 gitu. Jadi biar ada yang beres gitu. Ya, itu aja sih. Sama ini masih kurang duitnya itu. Apa? Harusnya 1,2 ya. Apaan? Ini RAB. RAB-nya 700.000 doang deh. Iya. 970. Masih bingung mau kemanain. Misalnya beli Udemy juga boleh, course online. Ini transportasi ini nggak masuk akal 15 liter. Berapa dibagi berapa tuh? Bagi 3. 5 kali ketemu mitra. Pertalite lah, jangan pertama. 12.100. Kita kasih yang Uang makan bisa nggak Pak? Makan sih enggak. Nggak bisa. Oke, boleh ditutup. Baik, cukup sekian dari kami kelompok KOTA 106. Sebelumnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang telah memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KM-nya siapa? Mutia ya?